Hai semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa udah berusaha nabung, tapi tabungan kamu nggak pernah benar-benar berkembang? Udah coba sisihkan uang tiap bulan, bahkan sampai bikin rekening khusus yang nggak kamu sentuh-sentuh. Tapi entah kenapa, setelah beberapa bulan berlalu, jumlahnya segitu-segitu aja. Kadang malah berkurang, kayak ngilang sendiri. Rasanya bikin bingung, nyesek, dan capek hati. Padahal niat awalnya udah bagus banget, jadi kenapa bisa begitu? Nah, mari kita bahas soal hal-hal yang sering jadi penyebab kenapa tabungan itu susah banget berkembang. Salah satu alasan paling sering dan paling umum adalah niat yang nggak dibarengin sama sistem. Aku yakin kamu punya niat baik buat nabung, tapi niat doang nggak cukup. Sama kayak kamu pengen hidup sehat tapi tiap malam masih pesan ayam goreng tepung. Kalau nggak ada sistem yang mendukung, uang kamu bakal gampang banget ngalir ke hal-hal kecil yang kelihatannya remeh, tapi kalau dikumpulin bisa jadi lubang besar. Misalnya aja, beli kopi tiap hari, kayaknya sih cuma 25.000, tapi coba kamu hitung, sebulan jadi 750.000, setahun udah 9 juta. Itu baru kopi. Belum snack kecil, ongkos ojek, langganan aplikasi yang kamu buka cuma seminggu sekali, atau diskon di e-commerce yang ujung-ujungnya cuma jadi barang numpuk di rumah. Hal-hal kayak gini yang bikin tabungan kamu nggak bisa bertumbuh karena pelan-pelan terus terkikis. Terus ada juga yang namanya self-reward yang kelewat batas. Ini termasuk hal yang paling sering jadi jebakan. Kamu capek kerja, lalu merasa perlu kasih hadiah buat diri sendiri. Nggak salah kok, tapi masalahnya kadang kamu jadi kebablasan. Beli baju padahal lemari udah penuh, makan di restoran mahal padahal kamu masih bisa masak di rumah. Dan ini terjadi terus-terusan. Lama-lama jadi kebiasaan, dan setiap kali penghasilan datang, selalu ada aja yang jadi alasan untuk membelanjakannya. Tabungan pun akhirnya terpakai, bahkan sebelum sempat tumbuh. Kadang kamu juga bisa kejebak sama gaya hidup yang nggak sadar kamu ikuti. Teman-teman ganti HP, kamu jadi pengen juga. Teman ganti motor, kamu mulai mikir kayaknya harus upgrade juga. Padahal, kebutuhanmu belum tentu sama dengan mereka. Tapi karena kamu merasa nggak enak kalau kelihatan biasa-biasa aja, akhirnya kamu memaksakan sesuatu yang sebetulnya belum perlu. Dan lagi-lagi, uang tabungan jadi korban buat hal-hal yang lebih ke pencitraan, bukan kebutuhan. Kalau kamu nggak punya tujuan yang jelas buat tabunganmu, maka tiap kali ada godaan, kamu akan gampang banget tergoda. Karena manusia itu pada dasarnya butuh alasan buat menahan diri. Kalau kamu cuma menabung tanpa tahu untuk apa, maka setiap diskon besar, flash sale, atau promo cashback bisa langsung mengalihkan fokusmu. Tapi kalau kamu tahu jelas tabungan ini untuk biaya menikah, DP rumah, dana pensiun, atau sekolah anak nanti, kamu jadi lebih punya kontrol buat bilang enggak. Salah satu hal yang sering banget jadi musuh tabungan adalah belanja impulsif. Sekarang teknologi bikin semuanya makin gampang. Klik sana-sini, barang udah di jalan. Dan ini bikin kamu susah banget membedakan antara butuh dan pengen. Padahal kemampuan menahan diri itu penting banget. Karena bukan cuma soal kamu punya uang atau enggak, tapi soal apakah kamu bisa bilang enggak dulu demi sesuatu yang lebih penting nanti. Masalah lain yang sering terjadi adalah kamu males atau enggak tertarik belajar soal keuangan. Banyak orang yang berpikir bahwa nabung aja udah cukup, padahal uang yang cuma disimpan di rekening biasa bisa kalah sama inflasi. Uang 10 juta sekarang nilainya beda banget dengan 10 juta 5 tahun ke depan. Kalau kamu nggak ngerti soal instrumen keuangan seperti deposito, reksadana, atau instrumen lain yang relatif aman, maka uangmu cuma diam tanpa berkembang. Padahal uang bisa kerja buat kamu kalau kamu tahu caranya. Banyak juga orang yang terjebak dengan utang konsumtif. Kamu mungkin merasa semua baik-baik saja karena cicilan tiap bulan masih bisa dibayar. Tapi yang nggak kamu sadari, sebagian besar uang kamu habis buat menutup utang, bukan untuk menabung. Kamu merasa punya barang, tapi sebenarnya kamu masih membayar masa lalu. Ini jadi beban yang bikin kamu nggak punya ruang untuk menyiapkan masa depan. Bahkan kalau dibiarkan, bisa bikin kamu masuk ke lingkaran utang yang nggak ada habisnya. Kadang penyebabnya juga datang dari dalam diri. Misalnya, perasaan nggak nyaman saat melihat tabungan kamu mulai banyak. Mungkin kamu pernah ngerasa, ini uang enaknya dipakai aja deh. Kapan lagi menikmati hidup? Dan itu nggak salah kalau sesekali. Tapi kalau tiap kali kamu punya tabungan lalu buru-buru dihabiskan karena merasa nggak layak menyimpan uang, itu jadi masalah. Itu artinya ada yang perlu kamu benahi dari cara kamu memandang uang dan diri sendiri.
Satu pola pikir yang juga sangat umum adalah menabung dari sisa pengeluaran. Ini kelihatannya wajar, tapi sebenarnya keliru, karena hampir selalu di akhir bulan gak ada yang tersisa. Kalau kamu terus-terusan menabung dari sisa, maka tabungan kamu akan sangat bergantung pada mood dan keadaan. Yang benar adalah membalik pola itu. Kamu harus menyisihkan di awal, langsung setelah menerima penghasilan. Anggap aja itu tagihan wajib buat masa depan kamu. Selain itu, kadang kamu terlalu dermawan dengan lingkungan sekitar, tapi lupa sama diri sendiri. Mungkin ada teman atau saudara yang minta bantuan, dan kamu selalu jadi orang pertama yang memberi. Niatnya baik, tapi kalau kamu belum stabil, hal ini justru bisa merusak rencana keuangan kamu sendiri. Kamu perlu belajar untuk menetapkan batas, karena kamu juga butuh waktu buat nafas, buat amanin masa depan kamu, sebelum bisa bantu lebih banyak orang lain dengan cara yang benar. Hal lain yang sering jadi jebakan adalah ekspektasi yang nggak realistis. Kamu pengen tabungan tumbuh cepat, padahal prosesnya memang butuh waktu. Menabung itu bukan sprint, tapi maraton. Nggak perlu ngebut, yang penting konsisten. Tapi karena kamu nggak sabaran, ketika saldo tabungan masih kecil, kamu merasa usahamu sia-sia. Padahal semua yang besar itu berawal dari hal kecil. Kamu cuma perlu sabar dan setia pada proses. Lingkungan juga punya pengaruh besar. Kalau kamu dikelilingi orang-orang yang suka pamer, suka belanja tanpa pikir panjang, suka nongkrong mewah tiap minggu, maka akan susah banget buat kamu menahan diri. Tapi kalau kamu punya teman-teman yang mendukung kebiasaan baik, yang nggak merasa aneh kalau kamu pilih hidup sederhana, itu bisa jadi pondasi kuat buat kamu tetap di jalur. Terakhir, aku pengen bilang bahwa kebahagiaan sejati nggak harus dibeli dengan uang. Banyak orang merasa bahagia ketika bisa belanja, liburan, beli barang baru. Tapi itu semua cuma sementara. Setelah euforia hilang, yang tertinggal seringkali cuma penyesalan. Sebaliknya, rasa tenang karena kamu punya tabungan yang cukup, karena kamu tahu kamu siap menghadapi kejadian tak terduga, itu adalah bentuk kebahagiaan yang lebih dalam dan tahan lama. Dan itu cuma bisa didapat kalau kamu bisa mengatur uangmu dengan baik. Jadi, kalau selama ini kamu ngerasa tabungan kamu susah berkembang, coba deh lihat ke dalam. Jangan buru-buru nyalahin gaji atau keadaan. Mungkin masalahnya ada di pola, di kebiasaan, dan di keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Tapi jangan sedih, karena semua itu bisa diubah. Kamu bisa mulai hari ini. Nggak perlu langsung drastis. Yang penting niat, dan yang lebih penting lagi, konsisten. Menabung bukan cuma soal simpan uang, tapi soal bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Apakah kamu cukup peduli untuk menyiapkan masa depan? Apakah kamu cukup sayang sama diri kamu di usia 40, 50, 60 nanti? Tabungan kamu hari ini adalah bukti cinta untuk dirimu di masa depan. Kalau kamu sudah sampai di bagian akhir video ini, aku yakin kamu adalah orang yang sedang mencoba jadi lebih baik, dan itu udah luar biasa. Sekarang tinggal kamu lanjutin langkah kecilmu, sedikit demi sedikit. Karena dalam keuangan, yang paling penting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Semoga video kali ini bermanfaat. See you di next video.